Oke teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pasang modul quick shifter ini. Tapi sebelumnya saya akan menunjukkan terlebih dahulu apa saja yang nantinya akan dapat ketika membeli paket modul quick shifter ini. Yang pertama tentunya akan dapat modul, lalu switch rem kita pakai ini sebagai sensor, kemudian tombol mode untuk masuk LC dan pit lane, jumper clip ini untuk jumper kabel RPM, lalu soket jumpernya ini untuk nanti kita pasang di switch couplingnya ya. Kemudian yang terakhir kabel set, jadi tinggal plug and play PNP ya, tinggal colok aja. Di sini ada dua varian yang bisa teman-teman pilih, varian dengan kabel set seperti berikut atau tanpa kabel set. Jadi seperti ini ya. Oke, kita langsung saja ke langkah berikutnya, gimana cara pasangnya di motor. Yuk. Oke, di sini saya sudah bongkar fairing kanan di motor saya, dan saya akan pasang terlebih dahulu bagian kabel setnya ya. Saya akan pasang kabel setnya dulu biar lebih mudah. Oke, karena saya akan simpan modulnya di bagian belakang di bawah jok, jadi kabel set ini saya akan masukkan dari sisi kanan menembus sampai sisi kiri, dan ujung dari kabel set ini ada di sini ya. Dan soket untuk ke coilnya juga sudah berada di posisinya. Nah, di sini akan ada dua pasang ya, dan ini bisa support untuk 2 silinder. Karena motor ini cuma 1 silinder, 1 coil, jadi saya cukup pasang yang satu ini aja, atau yang ini juga bisa, bebas ya. Nah, di coilnya ini kan ada 2 kabel, saya dekatkan dulu. Oke ayam. Nah, di sini kan ada 2 kabel. Kabel ini kabel dari ECU ya, dari ECU, kabel signal dari ECU. Sedangkan ini kabel 12 volt dari switch engine kill ya. Nah, kita cari kabel 12 voltnya, kita lepas, kemudian masukkan. Aduh, ayam berisik, maaf. Nah, kabel 12 volt dari coil yang udah dilepas ini masukkan ke soket ini ya, soket yang lakinya seperti ini. Lalu soket satunya lagi kita gantikan ke posisi ini, kita masukkan ke sini. Nah, udah begitu aja. Nah, itu untuk kabel ke coilnya ya, jadi seperti ini aja cukup. Kita periksa lagi, pastikan kencang. Oke, sudah. Yang ini bisa diabaikan, nggak dibungkus nggak apa-apa, mau dibungkus juga nggak masalah. Dan ke bawahnya ada satu soket, dimana ini soket untuk tombol ya, tombol mode. Jadi kita pasang soket ini nanti ke tombol begini ya. Nah, di sini saya akan atur dulu tombolnya, penempatan tombolnya di bagian setang. Yuk, mari. Oke, saya akan pasang tombolnya di sini. Nanti kabelnya ini bisa diatur ya biar rapi. Saya pasang dulu aja. Tinggal dibaut. Tinggal dibaut aja ya. Nah, dan kabelnya ini nanti dirapihkan saja, masuk ke mana kayak gitu ya, rapi. Sementara saya gini aja dulu. Nanti ujung dari soket tadi tinggal disambungkan ke kabel set tadi ya. Nah, ini soket yang dari tombol tadi
ujung soket dari kabel tombol, ujungnya saya selipin biar rapi. Nah, nanti kita tinggal sambung ke ini aja. Nah, tinggal colok ke sini ya. Biar makin rapi lagi, saya akan masukin dulu ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal tancap. Nah, oke, udah. Terus kalau kita urut, ada satu soket lagi di ujung kabel setnya. Nah, ini untuk ke switch kopling ya. Switch kopling nanti saya akan tunjukin lagi. Kita balik lagi ke sebelah sana. Nah, oke. Ini kabel ujung kabel setnya ya. Soket yang tadi yang buat switch kopling. Nanti kita pasang di switch koplingnya. Kalau teman-teman perhatiin di sini ada switch, kelihatan nggak ya? Gelap. Nanti saya fokuskan dulu. Ya pokoknya di sini ada switch kopling dan ada soketnya juga. Nah, soket bawaan dari switch kopling ini kita lepas. Nah, ini soketnya kita lepas, digantikan dengan soket ini. Jadi soket ini nanti ditancap ke switch koplingnya. Saya tancap dulu seperti ini. Saya belit-belit dulu deh. Masukin ke bawah dulu, nanti ke sini. Susah. Bentar. Nah, gini. Kelihatan nggak ya? Ya. Oke. Sampai masuk ya. Nah, udah. Dan ini soket bawaannya supaya mesin bisa di starter meskipun dalam keadaan masuk gear. Jadi ini di jumper ya, dihubungkan pakai kabel, tapi di paketnya udah ada saya sediakan ini, jadi tinggal dipasangkan aja ke sini ya. Begini udah, nanti ini tinggal dirapihkan lagi, tinggal dirapihin aja. Oke, ke coil sudah. Ke tombol sudah, satu lagi tinggal ke sensor ya. Oke, sekarang bagian sensornya, switch remnya ya. Nah, ini switch remnya udah saya pasang begini. Saya ikat pakai klem radiator, ini ukurannya agak besar ya. Bisa pakai kabel tis, bisa pakai ini ya, bebas lah ya. Yang penting diikat di mana saja, tergantung motornya. Kalau di sini saya lebih pas di sini sih. Nah, jadi buat si sensor ini ketarik saat upshift ya, saat cungkit persneling ini usahakan ininya ketarik, bisa ketarik. Nanti tinggal kalibrasi ini, belakangan aja kalibrasinya. Sekarang kita mau sambung soketnya dulu. Nah, ini kan soket switch remnya, soket switch sensornya. Dan di kabel ini, nah ini soket ke modulnya nanti. Nah, di sini kan ada soket sekun ya, nanti tinggal disambung aja ke sini, hijau ke hijau. Nah, tinggal dimasukkan aja ke sini. Agak susah sih kalau satu tangan. Oke, sebentar saya masukkan dulu ya. Nah, ini udah terpasang ya, udah saya sambungkan ke sini. Kalau ini nanti tinggal dirapihin aja lah. Yang penting ini terpasang dulu. Oke, sekarang kita pasang modulnya ya. Modulnya ke sini, tancap ke sini. Soalnya ada satu bagian lagi yang perlu dipasang, yaitu bagian RPM sensornya. Nah, ini dia modulnya. Nanti tinggal kita sambung aja ke sini. Boleh disambung sekarang. Oke, sudah masuk. Dan
Ini kan ada kabel putih ya. Ada kabel putih di sini. Ini buat sensor RPM ya. Nanti kita sambung ke kabel pulser, di motor. Nah, adanya di sini. Kalau di Yamaha sih warna pink ya. Kabel pulsernya itu warna pink dari bawah. Nanti saya simpan dulu kameranya. Oke, kita pasang kabel putihnya, kabel sensor RPM ya. Ini kita pasang di kabel pulser motor. Saya masukkan dulu ke sini deh kabelnya. Nanti tinggal dirapihkan aja ya. Mending ini mau pasang dulu aja. Oke, saya masukkan ke sini. Kalau di Yamaha, terutama di R15 ini, kabel pulsernya itu warna pink ya. Nah, bisa dilihat nggak ya, warna pink di sini. Dari bawah itu kabel warna pink. Saya lepas dulu soketnya. Nanti teman-teman kan ada dapat jumper clip juga, ini buat jepit kabel putih ini ke sini. Jadi di jumper. Caranya kita masukin dulu. Masukin kabel ke klip ini. Oke. Dirasa sudah pas. Yang kabel putihnya juga dimasukkan. Masukkan ke sini, kemudian tinggal dijepit pakai tang. Nah, ini dijepit dulu. Jepit, kunci ya. Oke, sudah. Nah, kemudian ini tinggal dikaitkan. Nah, udah, ini kencang, udah tersambung, tinggal dipasang lagi ke soketnya. Nah, udah, kabel sensor udah terpasang. Sekarang untuk input modulnya ya, untuk input tegangan modulnya saya ambil dari bisa di mana aja sih, yang penting outputnya ya. Oke, sebentar, ini kan ada dua kabel lagi yang sisa, ini untuk input modulnya. Ini ke massa, ke ground. Yang kabel merah ini dia dapat tegangan 12 volt dari motornya. Nah, ini disambungkan ke output kontak ya. Jadi begitu kontak on dia ikut nyala, kontak mati dia ikut mati. Nah, output kontak ini bisa dicari di mana aja, di flasher bisa, di apa ya, di bendik juga bisa, tapi saya di sini ambil dari output saklar engine kill ya. Nah, ini kan di soket ini adalah output dari saklar engine kill, yang mana kita ketika kunci kontak on dia akan keluar tegangan 12 volt. Di sini saya udah kasih kabel tambahan, nantinya akan saya hubungkan ke kabel merah ini. Jadi dia akan aktif ikut kunci kontak ya. Saya akan hubungkan dulu. Oke, sudah terhubung. Sekarang tinggal satu lagi, kita bisa hubungkan di mana saja, yang penting dapat ground. Bisa di negatif aki, bisa di rangka motor juga bisa, tapi saya di sini akan sambungkan ke negatif aki ya.
Nah, ini udah terpasang, positifnya udah terpasang, negatifnya juga udah terpasang di aki. Sekarang kita coba nyalakan motornya, nyalakan kelistrikannya. Nah, karena saya ambil tegangan inputnya dari output saklar engine kill, sedangkan ini masih mati, saya akan nyalakan. Nah, ini udah nyala. Tinggal kalibrasi ya, kalibrasi RPM. Caranya tekan tahan tombol set off ini, tekan tahan. Nah, sampai ada tulisan set, lanjut tekan lagi sekali. Nah, RPM, lalu tinggal kalibrasi pakai up atau down. Tentukan jumlah pulser, jumlah tonjolan pulser di magnetnya. Kalau di R15 ini kayaknya 11 ya, 11 atau 12 ya. Coba saya 12 aja deh. Tekan tahan, down. Nah, udah. Untuk keluarnya bisa tarik kopling ini. Nah, udah keluar ke mode standby deh. Kita nyalakan ya, sama enggak bacaan sensornya. Bacaan sensor RPM-nya dengan RPM yang ditunjukkan di sini. Oh, sorry, masuk gear. Nah, ini sekitar 1750, 1800 kayaknya. 1700 ya, 1000 gitu lah. Tahan di 3000-an ya, sama ya, udah kalibrasi RPM sama di 3000-an. Oke, sekarang tinggal bagian kalibrasi sensornya di sini. Caranya sensornya diikat dulu di mana kek ya. Kalau saya diikatnya di sini. Yang penting buat si sensor ini ketarik ketika upshift. Nah, kalau saya di sini nempetin sensornya dan diikat pakai klem radiator yang ukurannya besar. Jadi buat si sensor ini ketarik ketika upshift, dan ini posisinya dimasukkan di gigi 2 dulu, di gigi 2 dan mau ke gigi 3 gitu ya. Nah, ini gigi 2 ini. Oke. Nah, sambil saya tunjukin lampu LED birunya di sini. Nah, aduh, susah ini soalnya. Oke, gini aja, saya zoom out. Nah, jadi di sini kan ada area keras ya, ada area keras dimana dia sebelum masuk ke gigi 3. Ini masih di gigi 2, ketika kita cungkit ada bagian keras dimana dia sebelum masuk ke gigi 3. Nah, di sebelum masuk gigi 3 itu dia udah harus nyala ini ya. LED birunya itu udah harus nyala. Udah, kelihatan nggak ya? Nih, saya cungkit pelan-pelan, di area keras ini LED birunya udah harus nyala. Di area keras sebelum masuk gear 3 LED birunya udah harus nyala. Nah, gitu. Kalau misalkan udah nyala duluan ya tinggal dimajuin ya, tinggal dimajuin ininya, sensornya dibuat maju ke sini. Atau kalau misalkan dicungkit udah masuk gigi 3 pun dia belum nyala LED birunya, berarti ininya tinggal kalibrasi lagi, dimundurin ke sana ya, supaya ininya bisa ketarik. Dikendorin baut ininya diatur maju mundurnya. Yang penting dibuat supaya sebelum gear 3 dia udah nyala. Nah, dia udah nyala bagian area kerasnya.
Ini saya cungkit sekali, pelan-pelan sebelum mentok ke bagian keras. Sebelum masuk gear 3 dia udah harus nyala. Nah gini, ini udah pas segini.